Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan, iman kita dibangun, iman kita diteguhkan dan dikuatkan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan menjadi pedoman hidup kita. Firman Tuhan yang akan menuntun dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari sebelum merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa supaya Tuhan yang mengurapi kita, supaya Tuhan yang menyatakan kebenaran firman-Nya, dan biarlah kita bisa menangkap akan rema yang dari Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, serta melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu pagi hari ini. Kami menaikkan segala puji syukur atas segala berkat-Mu, atas segala penyertaan, perlindungan dan pertolongan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami merindukan firman-Mu yang akan menerangi langkah hidup kami. Mari Tuhan, Engkau yang singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, buat kami bisa menangkap, mengerti, dan juga melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sampaikan dari Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Saya bacakan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, Engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Jemaat dikasih Tuhan, kisah Maria dan Marta yang mereka saudaraan. Satu kali Yesus mampir ke tempat mereka. Lalu Maria duduk dekat kaki Tuhan mendengarkan perkataan Tuhan. Marta sibuk melayani. Ya, seperti pada umumnya orang kalau ada tamu yang mungkin menyiapkan minum, makan atau apalah gitu ya, sibuk. Itu bukan satu yang salah. Ya, tetapi ini jadi masalah ketika Marta sibuk dan akhirnya dia komplain. Aneh juga sih, komplainnya bukan ke Maria, tapi ke Yesus. "Guru, tidakkah Tuhan, tidakkah Engkau peduli? Saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri." Loh. Ini yang nyuruh siapa? Kedatangan Tuhan Yesus sesungguhnya bukan untuk dilayani seperti itu. Walaupun juga bukan dosa sih. Ya, Maria mengambil bagian yang terbaik. Apa dilakukan Maria? Duduk diam dekat kaki Tuhan dan terus-menerus mendengarkan perkataannya. Ini jauh lebih penting daripada segala kesibukan pelayanan yang lain. Saya tidak mengatakan pelayanan tidak penting, bukan. Ya, kalau ada tamu ya kita menyiapkan sesuatu juga oke, baik-baik saja. Tetapi ingatlah bahwa kalau kita lihat kisah ini, Yesus datang sesungguhnya ingin menyatakan sesuatu. Dan semestinya kita ketika menyambut Yesus, ya, di posisi Maria dan Marta ini, duduklah dengarkan apa perkataan Tuhan. Nah, itulah yang berkenan. Makanya Tuhan Yesus berkata bahwa Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Apa yang dilakukan Maria? Duduk diam dekat kaki Tuhan dan terus-menerus mendengarkan perkataan Tuhan. Jadi mari, kita seringkali terjebak dengan kesibukan-kesibukan, ya, termasuk dalam hal melayani, nggak ada waktu untuk kita
waktu pribadi kita dengan Tuhan. Tidak ada waktu untuk bersaat teduh dengan Tuhan. Tidak ada waktu untuk kita berinteraksi secara pribadi dengan Tuhan. Nah, ini jadi masalah. Seringkali akan terjebak dengan rutinitas, ya, dengan kegiatan-kegiatan agamawi. Tetapi yang lebih penting dari antara semuanya adalah bagaimana seharusnya kita mendengarkan Tuhan. Sehingga kita mengerti akan kehendak Tuhan. Mengerti apa yang semestinya kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Bukan kita mencoba menyenangkan Tuhan dengan cara kita. Bukan mencoba melayani Tuhan dengan cara kita sendiri. Tetapi dengan kita mendengarkan Tuhan, kita jadi mengerti apa yang dikehendaki Tuhan. Jadi pelayanan kita pun nanti justru pelayanan yang akan berkenan di hadapan Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita mencoba untuk sekarang beri waktu yang terbaik dalam hidupmu. Di tengah kesibukanmu, entah dunia pelayanan, ya, gereja, termasuk juga bekerja. Ya nggak salah bekerja, bukan berarti terus nggak ada waktu nih, sibuk terus. Beri waktu juga, ya. Dalam aktivitas rutinitas harian kita juga beri waktu untuk engkau duduk dekat kaki Tuhan, mendengarkan Tuhan. Seringkali yang terjadi kita ini datang kepada Tuhan hanya berdoa minta ini minta itu. Capek kerja seharian malah mau tidur, Tuhan lindungi berkati. Ya begitu-begitu terus. Coba kita berdoa untuk secara pribadi ya kita dengan Tuhan, mendengarkan Tuhan apa yang kau kehendaki. Tuhan mau nyatakan apa. Nah, betapa indahnya ketika kita ada waktu-waktu ya khusus kita dengan Tuhan. Sehingga apa yang kita lakukan, ini tidak hanya ngomong hal rohani ya. Apa yang kita kerjakan dalam hidup kita. Entah itu berhubungan dengan keluarga, dengan pekerjaan kita, dengan pelayanan gereja, apapun itu, semuanya lebih efektif. Semuanya akan lebih baik karena apa? Kita ada dalam tuntunan Tuhan. Kita selalu mendengarkan Tuhan. Jadi bukan gagah kuat kita. Maria duduk diam dekat kaki Tuhan. Marta sibuk, nggak tahu apa yang dikehendaki Tuhan. Sehingga kesibukan sampai dikatakan ya menyusahkan diri dalam banyak perkara. Khawatir dalam banyak perkara. Itu justru bukan sesuatu yang dikenan Tuhan. Bukan sesuatu yang diharapkan Tuhan. Tetapi Maria di mata Tuhan telah mengambil bagian terbaik. Mendengarkan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan terima kasih, kami bersyukur. Biarlah dengan firman-Mu kami boleh membenahi diri kami. Selalu memberi waktu yang terbaik untuk kami duduk diam dekat kaki Tuhan. Untuk kami mendengarkan Engkau. Bukan hanya kami menuntut Engkau mendengarkan doa kami. Tetapi kami juga memberi waktu untuk kami diam mendengarkan Engkau. Bukan hanya sibuk-sibuk dengan segala kesibukan rutinitas kami. Tetapi kami juga ada waktu berinteraksi secara pribadi dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kiranya Roh Kudus yang akan lebih lagi memampukan kami mengerti dan juga lebih lagi melakukan kebenaran firman ini dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berdoa menyerahkan hari ini hidup kami dan segala aktivitas kami. Jauhkan celaka mara bahaya, damai sejahtera, sukacita, berkat, penyertaan dan pertolongan-Mu atas kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat, maju terus dalam iman dan pengharapan. Sukses menyertai kita semua, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.